Pak Menteri, di tengah pandemi ini para UMKM juga dituntut untuk semakin meningkatkan inovasi mereka agar mereka bisa bertahan. Nah, salah satunya adalah dengan masuk ke ranah digital atau dengan kata lain UMKM online and less cash society. Nah, untuk saat ini Pak, apakah pelaku UMKM di Indonesia ini sudah banyak memberikan perhatian terhadap hal tersebut? Ya, saya kira pandemi telah mengubah banyak hal. Salah satunya adalah uh, menggeser uh, pola konsumsi masyarakat dari offline ke online, ya, karena ada pembatasan kegiatan usaha, ada pembatasan pergerakan manusia dan lain sebagainya. Nah, karena itu memang UMKM yang bisa bertahan itu adalah UMKM yang bisa melakukan adaptasi, ya, dengan situasi baru. Jadi mereka pindah dari offline ke online. Saya kira dalam masa pandemi setahun ke ini ada sekitar 5,7 juta UMKM baru yang masuk ke platform digital. Sebelumnya saya kira selama 8 tahun itu hanya 8 juta. Nah, sekarang sudah 13,7 juta atau 21% pelaku UMKM yang sudah terhubung ke marketplace online. Nah, yang kedua saya kira penting juga adalah melakukan inovasi produk. Ya. Inovasi produk itu juga menyesuaikan dengan market demand. Ya, jadi di awal-awal misalnya banyak mereka yang banting setir, jualan misalnya sekarang kepada makanan minuman, pakaian rumah, home care, atau sarana kesehatan. Ya, itu yang memang permintaannya cukup tinggi. Nah, kami selama ini mencoba dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi, kolaborasi, termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan platform digital untuk membantu para UMKM kita itu untuk melakukan adaptasi dan inovasi produk, termasuk kita melakukan pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa atau siap berjualan di marketplace online. Baik, Pak Menteri, tadi Bapak mengatakan 5,7 juta UMKM yang baru masuk ke ranah digital, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak juga pelaku UMKM yang masih belum melek digital. Nah, ini bagaimana Pak untuk mereka-mereka ini? Karena kan pelaku UMKM biasanya yang melek digital itu yang masih muda-muda. Nah, bagi yang tidak bisa menggunakan digital ini seperti apa Pak diberikan masukannya agar mereka tetap bertahan di tengah pandemi? Ya, tentu tidak semua UMKM bisa berjualan di marketplace online. Ya, ada 3 hal problemnya, tantangannya. Yang pertama mengenai literasi digital, terutama pelaku UMKM yang memang tingkat pendidikannya rendah, ya, biasanya udah sepuh-sepuh juga begitu. Dan yang kedua adalah kapasitas produksi. Nah, tidak banyak pelaku UMKM yang sudah onboarding di platform digital, tapi karena kapasitas produksinya terbatas, ini banyak yang juga tidak bisa berjualan di online. Nah, yang ketiga, kualitas produksi. Karena di marketplace online juga bersaing brand-brand besar juga, ya. Nah, karena itu maka strategi kami di dalam digitalisasi UMKM ini, jadi kalau yang UMKM yang tidak bisa jualan di online karena SDM-nya nggak cukup begitu, ya, kita saya kira perlu terus memperbanyak para reseller. Ya, jadi reseller ini bisa ikut membantu menjual produk UMKM.
terutama dari anak-anak muda, sambil mereka mencari pendapatan begitu, ya, tambahan pendapatan. Nah, yang kita juga mendorong yang mikro-mikro ini mungkin nanti masuk ke platform digital di tingkat lokal, ya. Jadi cukup marketnya yang lebih kecil. Nah, kalau yang menengah ya kita dorong masuk ke platform dalam skala nasional, ya. Nah, kalau yang gede, yang menang, ya kita ingin dorong mereka masuk ke yang platform digital yang global. Kami ada kerjasama juga dengan Lazada, dengan Shopee, dengan Amazon, Alibaba untuk menyiapkan UMKM kita yang produknya unggul, kapasitas produksinya cukup besar untuk masuk ke pasar online global. Jadi saya kira kita harus pilih-pilih seperti itu, karena tidak semua UMKM kita bisa jualan di marketplace online nasional atau di unicorn. Jadi kita dorong ke yang captive market tertentu, yang tingkat lokal atau yang homogen.